Aku miskinkan suami yang sombong dan sok pintar kepada ayah dan ibuku yang mengangkat dia hingga sukses. Aku kembalikan dia ke tempat asalnya. Hujan turun pelan saat Melda menggenggam tangan Raymond di pelataran rumahnya. Hari itu bukan hanya menjadi saksi janji mereka berdua, tapi juga janji Melda kepada dirinya sendiri, bahwa ia akan mencintai pria di sebelahnya ini, bahkan jika dunia tidak pernah memberinya apa-apa. Raymond datang ke hidupnya bukan dengan bunga mawar atau kisah cinta film layar lebar. Ia datang dengan kesederhanaan, dengan pakaian seadanya, dan mimpi yang masih belum berbentuk. Tapi di mata Melda, justru di sanalah letak keindahannya. Ia jatuh cinta bukan pada harta atau kemapanan. Ia jatuh cinta pada tekad yang menatap lurus ke masa depan. Pernikahan mereka dilangsungkan di aula kecil milik keluarga Melda. Tidak megah, tapi hangat. Pak Wirya sempat diam cukup lama saat Melda menyatakan keinginannya untuk menikahi Raymond. Bukan karena ia menolak, tapi karena ia khawatir. Kekhawatiran seorang ayah yang sudah melihat banyak laki-laki berubah ketika dunia mulai menawarkan lebih. Tapi Melda bersikeras, dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak ingin pria yang sudah punya segalanya. Aku ingin pria yang bisa tumbuh bersamaku. Bu Ratri, yang biasanya lembut dan jarang ikut campur, saat itu justru berdiri paling depan. Ia menepuk tangan Raymond pelan saat mereka bersalaman. Kamu belum punya apa-apa sekarang, Mon. Tapi kamu punya Melda. Jangan sia-siakan dia. Raymond mengangguk dengan tubuh sedikit membungkuk. Entah karena gugup, atau karena kesadaran penuh bahwa hari itu ia disambut bukan hanya sebagai menantu, tapi sebagai bagian dari keluarga yang telah membuka pintu lebar-lebar untuknya. Dan saat malam datang dan semua tamu pulang, Melda menatap suaminya di dalam kamar mereka yang baru. Dindingnya masih kosong, catnya belum sempat diganti, dan ranjang kayunya agak berdecit saat mereka duduk bersisian. Tapi tak ada yang lebih membahagiakan dari pelukan pertama sebagai suami istri, dan kata-kata lirih Raymond di telinganya. Aku akan buat kamu bangga. Suatu hari nanti. Melda hanya tersenyum. Ia percaya. Karena bukankah setiap awal yang indah memang lahir dari ketulusan yang sederhana? Beberapa minggu setelah pernikahan mereka, pagi-pagi sekali, Raymond dipanggil oleh Pak Wirya ke ruang kerja kecil di lantai 2. Ruangan itu bukan ruang bisnis besar dengan kursi kulit dan lukisan mahal, hanya rak-rak buku tua, segelas teh hangat, dan aroma kayu yang khas. Tapi di sanalah, sejarah banyak keputusan besar keluarga itu ditulis. Raymond duduk dengan tangan di pangkuan. Canggung. Hormat. Masih belajar menyesuaikan diri sebagai bagian dari keluarga yang dulu hanya ia kagumi dari kejauhan. Pak Wirya menatapnya lama, bukan sebagai mertua, tapi sebagai seseorang yang ingin tahu, apakah orang muda ini benar-benar punya nyali untuk menerima kepercayaan. Ada satu kios properti di Gandara Barat, ucap Pak Wirya perlahan. Kecil. Belum menghasilkan banyak. Tapi saya pikir, kamu bisa mulai dari sana. Kamu urus. Kamu kembangkan. Anggap itu milikmu, walau secara hukum tetap atas nama keluarga. Raymond sempat terdiam. Matanya berkaca-kaca. Ini lebih dari sekadar bantuan. Ini kepercayaan yang tidak pernah ia minta, tapi diam-diam ia harapkan. Saya tidak akan mengecewakan, Pak, katanya lirih. Tak lama setelah itu, Bu Ratri mendatangi Melda di dapur. Ia tak banyak bicara, hanya meletakkan selembar dokumen di atas meja. Sertifikat rumah mereka yang di Jakarta. Kita jaminkan rumah ini untuk modal awal Raymond. Bunga bank kecil. Kita cicil pelan. Tapi kamu jaga dia baik-baik. Ya. Melda sempat menahan napas. Ia tahu ibunya bukan tipe yang impulsif. Setiap keputusan ibu selalu lewat banyak pertimbangan. Jika ibu sampai menjaminkan rumah,
Artinya keluarga ini benar-benar percaya pada Raymond. Atau mereka percaya pada pilihannya. Hari-hari berikutnya jadi babak baru dalam hidup mereka. Raymond berangkat pagi, pulang malam. Tangannya belajar menghitung marin, mencatat stok, bicara dengan klien, kadang bahkan tidur di kios karena terlalu lelah untuk pulang. Melda sesekali datang membawa bekal, duduk di bangku plastik sambil mendengarkan cerita-cerita kecil suaminya, tentang pembeli yang cerewet, kontrak yang hampir gagal, atau sekadar tawa kecil karena kursi kantor bekas yang patah saat ia duduki. Di momen-momen sederhana itu, Melda merasa mereka benar-benar sedang menanam sesuatu. Sesuatu yang lambat, tapi pasti. Bisnis belum besar, uang belum banyak, tapi cinta dan harapan mereka terasa utuh. Dan saat Raymond mencium keningnya satu malam, dengan tangan yang masih berbau tinta dan kertas nota, ia berbisik lagi. Langkah kecil, tapi aku janji, kita akan besar nanti. Melda mengangguk pelan. Ia percaya. Dan itulah pondasi mimpi mereka. Kepercayaan yang dilahirkan bukan dari janji mewah, tapi dari keberanian untuk mulai. Tidak ada yang lebih menenangkan hati Melda selain melihat suaminya pulang dengan wajah penuh debu tapi mata yang tetap bersinar. Tahun-tahun awal itu adalah masa di mana mereka belajar menakar arti, cukup, menghitung dengan hati, dan bermimpi tanpa tergesa. Raymond bukan pria sempurna, tapi ia pekerja keras. Ia bangun lebih pagi dari orang lain, tidur paling akhir, dan hampir selalu membawa pulang cerita baru tentang klien yang ribet, supplier yang telat bayar, atau senyum kecil dari pelanggan tetap yang datang lagi. Melda, di sisi lain, tidak hanya menjadi istri yang menyiapkan makan dan mencuci baju. Ia mulai belajar dunia bisnis, duduk di pojok kios sambil mencatat pemasukan, mendesain brosur sederhana, hingga sesekali menawarkan properti lewat sosial media. Ia bukan hanya pendamping, ia adalah rekan seperjuangan. Tahun pertama berjalan lambat. Untung bersih kadang hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan menyisihkan sedikit cicilan ke bank. Tapi tak ada keluhan. Justru di sanalah mereka menemukan arti rumah yang sesungguhnya. Bukan soal luas atau mewah, tapi tentang dua orang yang memilih saling meneduhkan. Tahun kedua, mulai terasa geliatnya. Raymond dipercaya mengelola 2 unit properti tambahan. Nama, Raymond Gandara, mulai dikenal di kalangan kecil pelaku properti lokal. Tak besar, tapi cukup untuk membuat Pak Wirya mengangguk puas saat membaca laporan keuangan pertama yang dicetak rapi oleh Melda sendiri. Dia bekerja jujur, kata Pak Wirya suatu malam pada istrinya. Itu bekal yang tak semua anak muda punya. Bu Ratri hanya tersenyum, menatap Melda dari jauh yang sedang tertawa kecil di telepon bersama Raymond. Kita mungkin tidak kasih Melda hidup mudah, tapi kita izinkan dia memilih hati yang keras kepala. Dan ternyata, keras kepala itu berhasil. Mereka tidak pernah benar-benar liburan seperti pasangan lain. Uang yang terkumpul selalu lebih baik diinvestasikan daripada dihabiskan. Ulang tahun dirayakan dengan makan mie ayam favorit di pojok jalan. Tapi bagi Melda, itulah tahun-tahun termanis dalam hidupnya. Karena di saat mereka hanya punya cukup untuk 1 porsi nasi goreng, Raymond akan berkata, "Kamu makan dulu. Aku kenyang kok lihat kamu senang." Dan Melda tahu, kalimat itu bukan gombal. Itu bentuk cinta paling jujur yang pernah ia terima. Mereka membangun semuanya dari nol. Dengan tangan sendiri. Dengan keringat sendiri. Dengan harapan yang disiram sabar, hari demi hari. Mereka belum tahu apa yang akan datang nanti. Tapi untuk sementara, dunia serasa berpihak. Langit seolah memayungi langkah mereka. Dan mereka pun percaya, mimpi ini sebentar lagi akan tumbuh besar. Tahun ketiga, dunia mulai mengenal nama Raymond lebih dari sekadar menantu Pak Wirya. 1 proyek residensial kecil yang ia tangani di pinggiran Gandara meledak di pasaran. Bukan karena desainnya yang spektakuler, tapi karena pendekatannya yang jujur,
fleksibel, dan menyentuh pasar menengah bawah yang sering terabaikan. Orang-orang mulai melirik. Media lokal menulis tentangnya. Undangan seminar kecil mulai berdatangan. Raymond yang dulu malu-malu di balik meja kini mulai belajar berdiri di depan. Jasnya lebih rapi. Gaya bicaranya lebih tenang. Langkahnya lebih tegap. Ia mulai tumbuh. Dan dunia menyukai versinya yang baru. Di rumah, Melda masih menyiapkan bekal seperti biasa. Tapi kini, Raymond lebih sering bilang, ada meeting mendadak. Atau, aku makan di luar, bareng tim. Nada suaranya tidak berubah. Tapi frekuensinya makin jarang. Melda tidak pernah protes. Ia bangga. Raymond memang layak untuk berhasil. Ia tahu betapa keras suaminya bekerja. Tapi dalam diam, ia mulai merindukan masa-masa ketika keduanya duduk berdesakan di atas motor butut, tertawa karena kehujanan di tengah jalan. Kini, Raymond punya mobil sendiri. Mobil pertama atas namanya. Aku mau kamu yang pertama kali duduk di jok penumpang, katanya, penuh senyum. Dan benar, Melda duduk di sampingnya. Tapi hanya sebentar. Karena setelah itu, kursi itu lebih sering diisi oleh rekan bisnis, investor, atau klien baru. Ujian pertama itu datang tidak dalam bentuk godaan perempuan atau konflik keras, tapi dalam bentuk yang lebih licin, ketenaran, gengsi, dan pujian. Raymond mulai terbiasa dengan panggilan Pak Raymond dari orang-orang yang dulu tidak meliriknya. Ia mulai nyaman berada di tengah lingkaran baru, lingkaran yang tertawa keras, bicara tentang saham, properti, dan langkah besar berikutnya. Dan Melda, ia mulai merasa duduk agak di belakang. Bukan karena didorong, tapi karena Raymond pelan-pelan melangkah lebih cepat, dan tidak menoleh sesering dulu. Suatu malam, setelah pulang dari sebuah gala dinner, Raymond menggantung jasnya lalu berkata, "Tadi aku ngobrol sama investor dari Jakarta. Katanya, aku bisa buka cabang di sana. Kalau berhasil, ini bakal jadi lompatan besar." Melda tersenyum kecil. "Kamu mau aku ikut bantu nyusun proposalnya?" Raymond terdiam sejenak, lalu menjawab, "Nggak usah, aku udah ada tim sekarang. Kamu istirahat aja." Dan disitulah, untuk pertama kalinya, Melda merasa, meski rumah mereka makin besar, posisinya dalam hidup Raymond mulai mengecil. Tapi ia masih percaya. Barangkali ini hanya fase. Barangkali ini hanya bagian dari proses tumbuh. Yang belum ia tahu, inilah awal dari perubahan yang perlahan tapi pasti akan menguji segalanya. Ada yang berubah, dan Melda bisa merasakannya, bahkan dari cara pintu ditutup setiap pagi. Dulu, Raymond selalu pamit dengan kecupan cepat di dahi, atau bisik singkat, "Doain aku, ya." Sekarang, ia lebih sering pergi diam-diam. Melda bangun hanya untuk melihat ruang makan sudah kosong, secangkir kopi yang tinggal setengah, dan bunyi mobil yang memudar dari kejauhan. Ponselnya sibuk, jadwalnya padat. Bahkan saat di rumah, Raymond lebih banyak menatap layar daripada wajah Melda. "Kamu kelihatan capek," ucap Melda suatu malam, menyuguhkan teh jahe. Raymond hanya mengangguk. "Capek ngurus semuanya sendiri. Kadang aku heran, kenapa dulu semua dikerjain dengan cara kuno banget. Untung sekarang aku bisa buat sistem baru, lebih modern." Melda diam. Kata kuno itu seperti bayangan sinis yang ia tahu bukan ditujukan untuk dirinya, tapi untuk ayahnya, Pak Wirya. Sistem kuno yang dulu menjadi dasar dari semua langkah awal Raymond. Beberapa kali, saat rapat keluarga, Raymond mulai terdengar lebih lantang dari biasanya. Ia menyela, mengoreksi, bahkan sesekali menggurui. "Menurut saya, cara Bapak itu udah nggak relevan," katanya dalam satu rapat kecil. Nadanya tegas, tajam. "Kita butuh pemikiran muda. Kalau terus pakai pola lama, bisnis kita bakal jalan di tempat."
Pak Wirya hanya tersenyum tipis. Tidak menjawab. Tapi Melda bisa melihat sorot kecewa di matanya. Bu Ratri meremas tangan suaminya di bawah meja, seolah ingin berkata, "Sudah, diam saja. Biarkan anak itu merasa besar." Melda mencoba bicara pada Remon malam itu. "Hati-hati. Kamu boleh beda pendapat. Tapi jangan lupakan siapa yang ajak kamu duduk di meja itu pertama kali." Remon mendesah. "Mel, kamu tuh terlalu sensitif. Aku cuma pengen semuanya lebih maju. Masa iya aku terus-terusan diam dan iya-iya aja walaupun aku tahu cara yang lebih baik?" Melda menunduk. Ia tidak menjawab. Karena yang tidak dikatakan lebih tajam daripada yang dikatakan. Hari demi hari, Remon semakin jauh. Secara fisik masih ada, tapi batinnya mengambang entah kemana. Ia mulai mengikuti seminar-seminar nasional, berjejaring dengan nama-nama besar, dan sedikit demi sedikit melupakan dari mana ia datang. Ia mulai merasa lebih pintar dari semua orang, terutama dari mertuanya. Ia lupa bahwa dulu, tangan Pak Wirya yang pertama kali membimbingnya menyusun proposal. Ia lupa bahwa Bu Ratri yang menjaminkan rumah untuk modal pertamanya. Ia lupa bahwa Melda adalah saksi semua langkah awalnya. Dan Melda? Ia mulai menulis diam-diam. Bukan untuk marah, bukan untuk membalas, tapi untuk mengingat. Karena kadang, cinta yang tergores bukan karena pukulan besar, tapi karena luka kecil yang terjadi terus-menerus, tanpa jeda. Di dalam diamnya, Melda mulai menyiapkan sesuatu. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk berjaga-jaga. Karena kadang, yang paling menyakitkan bukan ketika orang lain menjauh, tapi ketika orang yang dulu kita perjuangkan, mulai merasa lebih tinggi dari tempat ia berasal. Ruang rapat kecil itu masih sama. Meja kayu panjang dengan bekas goresan di ujung, tumpukan map dan pulpen yang bertebaran, serta secangkir teh yang selalu disediakan Bu Ratri di setiap pertemuan keluarga. Tapi suasananya tak lagi sama. Remon duduk di kursi yang biasanya ditempati Pak Wirya. Tak ada yang memintanya pindah, dan Pak Wirya sendiri tak berkata apa-apa. Tapi Melda bisa merasakan ada sesuatu yang bergeser. Bukan hanya posisi duduk, tapi juga cara Remon kini memandang segalanya dari atas. Rapat hari itu membahas proyek lahan baru yang rencananya akan dikelola bersama antara Remon dan tim lama dari Pak Wirya. Remon membuka laptopnya, menyodorkan presentasi digital penuh grafik dan proyeksi. Dengan pendekatan modern dan pemetaan digital, kita bisa optimalkan lahan ini 3 kali lipat lebih cepat daripada cara lama, katanya, penuh percaya diri. Pak Wirya menanggapi dengan tenang. "Itu bagus. Tapi tim kami juga sudah punya pendekatan sendiri. Kami kenal medan di sana, tahu warga lokal, dan..." "Pak," sela Remon sambil tertawa kecil, suaranya ringan tapi menyentil, "saya paham Bapak punya cara. Tapi ini bukan tahun 90-an. Kita bukan lagi main di pasar tradisional. Kalau terlalu ngotot pakai pendekatan manual, kita bisa ditertawakan sama kompetitor." Ruangan hening. Tidak ada yang langsung menjawab. Tapi Melda bisa melihat tangan ayahnya mengepal pelan di pangkuan. Bu Ratri menatap Remon sekilas. Pandangan seorang ibu yang kecewa tapi enggan mempermalukan anak menantunya di depan banyak orang. Melda sendiri hanya mampu menelan ludah. Itu bukan hanya argumen. Itu ejekan. Halus, tapi menghina. Disampaikan dengan senyum, tapi nadanya dingin. Setelah rapat selesai, semua orang keluar satu persatu. Pak Wirya tetap diam, hanya berkata singkat, "Terima kasih atas waktunya." Melda menahan Remon di luar ruangan. "Tadi kamu sadar nggak apa yang kamu katakan?" "Apa?" Remon mengangkat bahu. "Aku cuma jujur." "Emang kenapa?" "Kamu menghina Papa." "Remon, kamu bilang cara dia sudah ketinggalan zaman, dan kamu bilang itu di depan orang-orang."
Raymond terkekeh pelan. Mel, ini bisnis. Kita nggak bisa terus-terusan main perasaan. Kadang kita harus real. Melda menatapnya lekat-lekat. Ada sesuatu di wajah suaminya yang kini terasa asing. Keyakinan yang dulu membuatnya jatuh cinta, kini terasa seperti keangkuhan. Ambisi yang dulu ia kagumi, kini berubah menjadi kesombongan yang menyakitkan. Ia menarik napas dalam. Kamu lupa siapa yang ajari kamu cara menilai lahan pertama kali? Siapa yang kasih kamu kepercayaan? Siapa yang menjaminkan rumahnya demi kamu? Raymond diam. Tapi bukan karena menyesal. Melda tahu, diamnya bukan pengakuan, melainkan kejengahan. Dan untuk pertama kalinya, Melda merasa ingin mundur beberapa langkah. Bukan karena lelah mencintai, tapi karena mulai merasa tidak lagi dihargai. Karena kadang, luka terbesar bukan berasal dari orang asing, tapi dari orang yang dulu kita perjuangkan. Saat mereka mulai merasa diri mereka lebih dari siapapun yang pernah menolong mereka naik. Setiap pagi, Melda bangun lebih awal dari biasanya. Bukan untuk menyiapkan sarapan, tapi karena pikirannya tak pernah benar-benar istirahat. Ia menatap langit-langit kamar yang kini terlalu luas untuk perasaan yang kian menyempit. Raymond pulang semakin larut. Kadang tidak pulang sama sekali. Selalu ada alasan. Rapat di luar kota, undangan gala, networking. Kata-kata yang dulu terdengar seperti pencapaian, kini lebih mirip alasan yang berjarak. Melda tidak buta. Ia melihat. Ia mendengar. Ia menyusun kepingan kecil dari perubahan yang terasa acak di permukaan, tapi membentuk pola yang jelas di hatinya. Raymond kini lebih suka berbicara dengan orang lain daripada dengan istrinya sendiri. Ia bicara soal ekspansi, pasar saham, investor luar negeri. Tapi tidak lagi tentang rumah, tentang keluarga, atau sekadar bertanya, "Kamu udah makan?" Melda masih bertahan. Ia masih menyeduh teh hangat saat tahu Raymond pulang. Ia masih menunggu di ruang makan, menyalakan lampu teras, dan berpura-pura tidak kecewa saat Raymond langsung naik ke kamar tanpa berkata sepatah kata pun. Ada luka di hatinya, tapi belum ia ungkapkan. Ia menahannya dalam diam. Bukan karena tidak sakit, tapi karena ia tahu, bicara tidak selalu mengubah segalanya. Kadang justru memperburuk. Istri harus sabar. Ibu harus kuat. Perempuan harus menjaga keluarga. Kalimat-kalimat itu menempel di pikirannya seperti mantra. Dan Melda, seperti banyak perempuan lain, memeluknya erat-erat meski pelukannya makin melemah. Ia mulai menulis di jurnal kecil yang dulu hanya berisi rencana bisnis. Kini lembarannya diisi kalimat seperti, "Hari ini dia pulang pukul 1. Tidak menoleh. Aku masak makanan kesukaannya. Dia tidak menyentuhnya. Dia tidak menatap mataku. Sudah 3 hari ini." Namun tak ada satupun keluhan itu ia ucapkan pada Raymond. Ia tetap mengenakan senyum, menyambut tamu, membesarkan hati orang tua, dan berpura-pura semua baik-baik saja. Karena bagi Melda, menjaga rumah tangga bukan soal bertahan dalam kebahagiaan, tapi tentang melindungi sesuatu yang telah dibangun bersama, meski kini ia merasa membangunnya sendirian. Dan yang paling menyakitkan bukan karena Raymond berubah, tapi karena Raymond tidak pernah melihat bahwa Melda juga berjuang. Dalam diam, dalam bayang, dan dalam doa yang selalu ia bisikkan di sudut ranjang. "Ya Tuhan, jika ini memang harus kulewati, kuatkan aku. Tapi jika ini bukan tempatku lagi, beri aku keberanian untuk pergi tanpa kehilangan diriku sendiri." Hari itu suasana rumah keluarga Melda begitu hangat. Bu Ratri memasak ayam kecap kesukaan Raymond, dan Pak Wirya dengan antusias menceritakan rencana pengembangan tanah warisan di kampung halaman. Mereka semua berkumpul, seperti masa-masa awal dulu. Melda tersenyum melihat ayah dan ibunya. Ada sedikit harap yang tumbuh. Mungkin suasana seperti ini bisa melembutkan kembali hati Raymond,
mengingatkannya pada akar, pada cinta, pada rumah. Tapi harapan sering kali rapuh. Dan kenyataan tak selalu bersahabat. Saat Pak Wirya mengutarakan idenya untuk mengembangkan kebun organik dan menyarankan agar proyek itu tetap dikelola secara kekeluargaan, Raymond menyandarkan tubuhnya ke kursi, lalu tertawa pelan. "Maaf, Pak," katanya, sambil meneguk kopi. "Tapi zaman sekarang gak bisa cuma pakai semangat dan niat baik. Semua butuh strategi, analisa pasar, dan jaringan investor. Gaya lama udah gak cukup." Pak Wirya mencoba tersenyum. "Tapi dulu kita memulai semua ini dari nol juga, Mon. Dengan cara yang sederhana tapi jujur. Dan itu berhasil, kan?" Raymond mengangkat alis. Suaranya mulai terdengar tinggi. "Berhasil karena aku. Kalau aku gak kerja siang malam, gak muterin ide-ide baru, gak ambil risiko, semua ini gak bakal sebesar sekarang. Jangan salah sangka. Ya, aku menghargai bantuan Bapak. Tapi jujur aja, tanpa aku, semua ini gak akan pernah sebesar ini." Hening. Kalimat itu seperti pisau yang dilempar ke tengah meja. Bukan karena kerasnya suara, tapi karena kerasnya makna. Bu Ratri menunduk. Kedua tangannya saling menggenggam erat. Pak Wirya menatap lurus ke arah Raymond. Tidak marah, tidak membalas. Hanya pandangan seorang ayah yang kecewa, tapi sudah terlalu lelah untuk bertengkar. Melda menahan napas. Ia menoleh pada suaminya dengan mata yang mulai memerah. "Raymond," suaranya pelan, nyaris bergetar. "Apa kamu benar-benar percaya semua ini hanya karena kamu?" Raymond tak menjawab. Ia berdiri, mengambil kunci mobil dari meja, lalu berkata singkat, "Aku ada janji lagi. Lanjutinnya nanti aja." Dan seperti itu, ia pergi. Meninggalkan rumah yang dulu membukakan pintu untuknya saat tak ada siapapun percaya padanya. Meninggalkan orang-orang yang dulu rela menjaminkan segalanya agar ia bisa berdiri. Dan meninggalkan hati Melda, yang untuk pertama kalinya benar-benar terasa hancur. Malam itu, Melda masuk ke kamar orang tuanya. Ia duduk di samping Bu Ratri yang masih menunduk, diam di atas sajadah. "Maafkan Raymond, Bu," bisiknya lirih. Bu Ratri menggeleng pelan, menyeka air matanya sendiri. "Bukan kamu yang harus minta maaf, Nak. Kami hanya sedih. Karena ternyata yang kami besarkan, bukan seseorang yang tahu cara berterima kasih." Dan Melda tahu, luka yang selama ini tak terucap, akhirnya pecah lewat kata-kata orang lain. Hari itu rumah besar keluarga Melda ramai. Acara makan bersama keluarga besar. Tradisi tahunan yang selalu penuh tawa dan cerita. Meja dipenuhi hidangan. Ruang tamu dipenuhi kerabat, sepupu, paman, bibi, keponakan. Semua berkumpul dengan hangat. Bu Ratri, seperti biasa, mengatur semuanya dengan rapi. Ia memastikan setiap tamu mendapat minuman, setiap anak mendapat camilan, dan setiap canda tidak kehilangan arah. Sampai akhirnya, obrolan santai berubah arah. Seorang paman dari pihak keluarga Melda bertanya ringan pada Raymond, "Mon, hebat ya kamu sekarang. Dengar-dengar, proyek terbaru kamu bahkan dilirik sama investor luar." Raymond tersenyum lebar. Semua mata tertuju padanya. "Iya, Om. Tapi itu hasil kerja keras saya sendiri. Mulai dari bangun sistem sampai rekrut tim. Soalnya, kalau saya terus ngikutin sistem lama dari keluarga istri, saya gak yakin bakal bisa berkembang." Tawa beberapa orang terdengar, sekilas. Tapi tidak dari Melda. Dan tidak dari Bu Ratri. Beberapa kerabat saling menatap. Bingung, tidak yakin apakah itu guyonan atau pernyataan serius. Pak Wirya terdiam, mengangkat cangkir kopinya pelan, tapi tak menyentuhnya. Bu Ratri hanya tersenyum kecil, senyum yang menahan ribuan kata yang tak jadi diucapkan. Melda menggenggam ujung kursinya. Rasanya seperti ditelanjangi di tengah keramaian.
Apa yang dulu menjadi kebanggaan keluarga kini dipelintir menjadi sesuatu yang dianggap beban. Dilecehkan, bahkan direndahkan, oleh orang yang seharusnya membela mereka. Setelah semua tamu pulang, rumah kembali sepi. Melda membersihkan sisa piring di dapur. Pak Wirya sudah masuk kamar, diam sejak acara berakhir. Dan Bu Ratri berdiri di dekat jendela ruang makan, menatap halaman yang kini kosong. Lampu temaram jatuh di wajahnya, memperlihatkan garis-garis halus usia yang semakin tampak jelas malam itu. Melda mendekat. "Bu, kenapa gak bilang apa-apa tadi?" Bu Ratri tersenyum kecil, lalu berkata, "Kalau semua orang bicara, siapa yang akan jaga ketenangan?" Matanya basah, tapi air mata itu tidak tumpah. Ia menunduk, merapikan taplak meja, tangannya gemetar halus. "Aku gak nyangka, Mel," katanya pelan. "Anak yang dulu kubela mati-matian bisa berdiri di depan keluarga besar dan bilang seolah-olah kami ini penghambat jalan dia." Melda mendekat, memeluk ibunya dari samping. Ia tahu pelukan itu tak bisa menghapus luka, tapi setidaknya bisa menjadi penanda bahwa ibunya tidak sendirian. "Ibu capek bukan karena dihina, tapi karena kami gak pernah minta balasan. Kami cuma ingin dilihat, dihargai." Air mata itu akhirnya jatuh. Bukan tangisan keras, bukan jeritan, tapi tangisan seorang ibu, diam-diam, tanpa suara, di antara sisa piring dan ruang tamu yang mulai gelap. Dan malam itu, Melda merasa sesuatu dalam dirinya pecah. Bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai anak. Ia melihat jelas, bukan hanya pernikahannya yang mulai rusak, tapi juga martabat keluarganya yang mulai diinjak-injak. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, berapa lama lagi aku harus bertahan demi seseorang yang bahkan tak bisa menghormati mereka yang dulu membuatnya jadi orang? Malam-malam panjang yang dulu Melda isi dengan doa dan harapan, kini berubah menjadi waktu hening penuh pertanyaan. Ia tak lagi menangis seperti dulu. Bukan karena luka itu sembuh, tapi karena air matanya mulai habis. Ia duduk di sudut kamar, memegang foto lamanya bersama Raymond. Mereka berdua tersenyum di depan ruko pertama yang mereka bangun. Di belakang mereka, ada Pak Wirya dan Bu Ratri, memegang spanduk kecil bertuliskan, "Semangat, kalian pasti bisa." Melda mengusap bingkai foto itu perlahan, lalu menaruhnya kembali di laci. Hatinya tidak lagi berbisik, "Kita bisa memperbaiki ini." Kali ini hatinya berkata, "Ini bukan lagi tentang cinta. Ini tentang harga dirimu." Hari-hari terakhir terlalu penuh luka yang dibungkam. Raymond semakin jarang pulang, semakin sering bicara lewat nada tinggi, dan hampir tak pernah lagi memanggil nama Melda dengan kelembutan. Suatu sore, Raymond pulang membawa kabar bahwa ia akan membuka cabang baru, tanpa melibatkan siapapun dari keluarga Melda. "Lebih bersih," katanya, "biar nggak terlalu banyak suara yang ganggu." Melda hanya diam saat itu. Tapi bukan diam karena takut. Diam karena hatinya sudah mulai merdeka. Malamnya, Melda duduk sendiri di meja makan yang kini terasa terlalu luas untuk satu piring nasi. Ia membuka buku catatan lamanya, catatan keuangan, rencana usaha, dan ide-ide yang dulu ia diskusikan bersama Raymond. Ia membaca kembali setiap coretan yang pernah ia buat. Dan baru malam itu ia benar-benar melihat, ia bukan hanya istri. Ia adalah bagian dari awal, dari pondasi, dari segala hal yang kini diakui Raymond seolah hanya miliknya sendiri. Melda mendongak, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia berkata kepada dirinya sendiri dengan lantang dalam hati, "Aku tidak lemah hanya karena memilih diam. Tapi diamku bukan lagi tanda bertahan. Ini awal dari langkah untuk berdiri sendiri." Ia menutup buku catatannya, lalu mengambil ponsel. Ia membuka percakapan dengan pengacara keluarga, yang dulu sempat menawarkan bantuan saat melihat perubahan sikap Raymond.
Tangannya sempat ragu, tapi hanya sesaat. Lalu ia mengetik, "Bisa kita jadwalkan pertemuan? Ada beberapa hal yang ingin saya ambil alih kembali." Melda tak lagi melihat dirinya sebagai istri yang harus menyelamatkan suami, tapi sebagai perempuan yang harus menyelamatkan dirinya sendiri dan kehormatan keluarganya. Dan saat malam menutup harinya, Melda tahu satu hal: jika cinta tak lagi menghormati, maka pergi bukan tanda kalah. Pergi adalah bentuk tertinggi dari mencintai diri sendiri. Langkah pertama tidak mudah, tapi Melda tahu, bila ia ingin mengubah arah cerita, maka ia harus berhenti menjadi penonton. Pertemuan dengan pengacara berlangsung di kantor kecil yang tenang, tanpa suara ramai atau sorotan media. Hanya ada tumpukan berkas, secangkir teh hangat, dan ketegasan yang belum pernah keluar dari mulut Melda selama bertahun-tahun. "Semua aset yang atas nama keluarga saya, termasuk saham awal dan properti yang dulu dijaminkan ibu, akan saya tarik kembali. Termasuk ruko pertama dan 2 cabang baru yang dananya berasal dari warisan ayah," ucap Melda, tanpa getar sedikit pun. Pengacaranya, Pak Lazuardi, menatap Melda dengan hormat. "Kami bisa mulai prosesnya minggu depan. Secara legal, hak Anda sangat kuat. Yang perlu Anda siapkan hanya satu: siap tidak melihat dia marah." Melda tersenyum kecil. "Saya sudah cukup lama melihat dia menghina." Langkah-langkah itu dimulai dengan tenang tapi pasti. Rekening bersama mulai dibekukan. Surat kepemilikan saham diubah. Aset yang dulu Raymond banggakan, yang secara teknis masih berada atas nama keluarga Melda, mulai dipindahkan satu persatu. Raymond mulai merasakan itu. Saat dia ingin menarik dana untuk ekspansi, bank meminta otorisasi Melda. Saat dia ingin menandatangani kontrak baru, investor bertanya tentang status legal kepemilikan tanah kantor pusat. Dan ketika ia bertanya ke manajer keuangan, jawabannya hanya satu: semua perizinan sekarang harus lewat Bu Melda, sesuai revisi struktur dan akta terbaru. Raymond pulang malam itu dengan wajah gelap. Ia membuka pintu rumah seperti biasa, tapi nada suaranya tak lagi setinggi dulu. "Kamu mulai main-main dengan semuanya, Mel?" katanya, menahan emosi. Melda menoleh dari meja kerjanya. Ia sedang membaca laporan audit. "Aku hanya mengambil kembali apa yang seharusnya tak pernah kamu anggap milikmu sendiri," jawabnya datar. Raymond tertawa miring. "Kamu pikir bisa berdiri tanpa aku?" Melda menutup berkasnya perlahan, menatap mata laki-laki yang dulu ia perjuangkan. Lalu ia berkata pelan, tegas, "Justru kamu yang lupa. Kamu bisa berdiri karena aku dan keluargaku menopangmu dulu. Sekarang aku hanya mengambil tangan-tangan kami dari punggungmu." Tak ada teriakan, tak ada tangisan, hanya ketenangan yang menusuk. Raymond melangkah pergi tanpa bicara lagi malam itu. Dan Melda membuka halaman baru di catatannya. Bukan lagi rencana bisnis bersama, tapi daftar aset dan pengalihan tanggung jawab. Daftar yang dulunya ia buat untuk membangun, kini ia gunakan untuk memisahkan. Ia tahu ini baru permulaan, tapi ia tak gentar. Karena kadang cinta bukan hilang, tapi tumbuh menjadi bentuk yang baru, keadilan dan keberanian. Raymond duduk sendirian di ruang kerjanya. Kertas-kertas berserakan di meja. Telepon terus berdering. Dari manajer keuangan, dari mitra bisnis, bahkan dari investor yang mulai panik. Kenapa akta kantor pusat nggak bisa dipakai sebagai jaminan? Kenapa bank bilang Anda tidak punya kuasa penuh atas aset itu? Raymond, kami butuh kejelasan. Siapa yang sebenarnya pemilik perusahaan ini? Pertanyaan demi pertanyaan datang seperti badai. Tapi hanya satu jawaban yang ia miliki. Ia tak tahu. Atau lebih tepatnya, ia baru tahu. Satu persatu dokumen hukum ia buka. Surat perjanjian awal. Akta pendirian usaha.
Surat kepemilikan tanah. Ia baca dengan mata yang makin tak percaya. Nama yang tertulis di bagian atas bukan namanya. Itu nama Melda. Dan nama ayah Melda, Pak Wirya. Semuanya. Selama ini, ia pikir semua sudah jadi miliknya. Ia pikir karena ia yang bekerja keras di lapangan, otomatis semua adalah hasil jerih payahnya. Tapi ia lupa satu hal. Ia membangun di atas tanah yang bukan miliknya. Ia memulai dengan uang yang bukan dari dompetnya. Dan yang lebih menohok, semua itu diserahkan tanpa syarat, tanpa tuntutan. Karena cinta. Karena percaya. Dan sekarang, saat kepercayaan itu ditarik, yang tersisa hanya kehampaan. Raymond menjatuhkan tubuhnya ke sandaran kursi, menatap langit-langit ruangan. Jadi, aku ini gak punya apa-apa. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa kecil. Bukan karena kehilangan uang, tapi karena kehilangan kontrol. Ia terbiasa berdiri paling depan, berbicara paling lantang, dan menerima tepuk tangan paling keras. Tapi sekarang, ia sadar, panggung itu bukan miliknya sejak awal. Sore harinya, ia datang ke rumah Melda, bukan dengan marah, tapi dengan bingung. Dengan wajah lelaki yang baru saja kehilangan seluruh pijakannya. "Kamu serius, Mel?" tanyanya lirih. "Kamu tarik semuanya?" Melda menatapnya dari ambang pintu. Tidak ada amarah di wajahnya. Hanya ketenangan. Ketenangan seseorang yang sudah berdamai dengan keputusannya. "Aku hanya kembalikan batas. Mon, biar kamu tahu, tidak semua yang kamu sentuh jadi milikmu." Raymond menghela napas panjang. "Kamu mau hancurin aku?" Melda menggeleng pelan. "Kalau aku mau hancurkan kamu, aku gak akan bantu kamu berdiri dari awal." Diam panjang menggantung. Dan kali ini, Raymond tahu, tidak ada argumen yang bisa menolongnya. Tidak ada kata manis. Tidak ada janji baru. Karena semua itu pernah ia gunakan. Lalu ia lupakan. Dan kini, untuk pertama kalinya, Raymond benar-benar merasa sendirian. Matahari belum tinggi ketika Melda meminta Raymond datang ke kantor pusat. Bukan lewat perantara. Bukan lewat pesan berlapis emosi. Langsung. Tegas. Raymond datang dengan langkah berat. Ia tidak membawa berkas. Tidak membawa senyum. Tidak membawa arogansi yang dulu kerap mengiringi setiap langkahnya. Yang ia bawa hanya satu hal. Harapan bahwa masih ada ruang bicara. Melda sudah menunggunya di ruang rapat. Meja panjang, jendela besar. Suasana dingin tanpa pendingin ruangan. Hening yang mencekam. Raymond duduk, berusaha memecah sunyi. "Melda, kalau ini tentang ego, kita bisa bicara pelan-pelan. Gak harus kayak gini." Melda menatapnya, tajam tapi tenang. Ia tak membentak, tak menangis. Tapi kalimatnya mengguncang lebih dari teriakan manapun. "Ini bukan soal ego, Raymond. Ini soal siapa yang kamu injak waktu kamu naik." Raymond mencoba menjawab, tapi Melda melanjutkan. "Kamu lupa siapa yang membawamu ke sini. Kamu lupa tangan siapa yang pertama kali menggenggam tanganmu waktu kamu gak punya apa-apa. Kamu lupa siapa yang menjaminkan rumahnya. Siapa yang buka jalan ke orang-orang besar. Siapa yang tutup mulut tiap kali kamu mulai meninggi." Napas Raymond memburu. Ia mencoba menyela, "Tapi aku kerja keras juga, Mel." Melda mengangguk. "Benar, kamu kerja keras. Tapi kerja keras bukan izin buat lupa diri. Apalagi menghina orang yang menopangmu." Ia berdiri, membuka map coklat di tangannya, lalu meletakkannya di depan Raymond. "Ini daftar semua yang dulu kamu bangun dengan bantuan kami. Semua aset yang sejak awal atas nama kami. Hari ini, aku hanya menegaskan satu hal. Apa yang kamu anggap milikmu, sebetulnya hanya titipan. Dan sekarang,
Titipan itu kami ambil kembali. Raymond membuka map itu perlahan. Surat legal, peralihan saham, notifikasi penarikan aset. Hitam di atas putih. Tidak ada lagi celah untuk berkelit. Melda menatapnya lurus-lurus. Hari ini, aku mengantarmu kembali ke titik awal. Tempat di mana aku dulu menemukanmu. Bedanya, kali ini, aku tidak akan ikut berjalan lagi. Raymond menunduk. Wajahnya pucat. Suaranya lirih. Kamu gak akan kasih aku kesempatan kedua. Melda diam beberapa detik, lalu menjawab dengan pelan namun penuh makna. Aku sudah kasih kamu lebih dari satu kesempatan. Tapi kamu pakai itu bukan untuk tumbuh bersama. Kamu pakai untuk tumbuh sendiri, sambil meninggalkan orang-orang yang membuatmu bisa berdiri. Ia mengambil map kedua, lalu berdiri. Ini bukan balas dendam, Raymond. Ini pelajaran. Bahwa siapapun yang lupa asalnya, cepat atau lambat akan kembali, dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Raymond terdiam. Ruangan itu seperti mengurung suaranya sendiri. Tak ada argumen. Tak ada kata yang cukup kuat untuk membela dirinya. Dan Melda keluar dari ruangan itu tanpa menoleh lagi. Bukan karena benci, tapi karena ia sudah cukup mencintai. Dan kini, cukup mencintai dirinya sendiri untuk pergi. Gerimis menyambut langkah Raymond saat ia tiba di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggir kota. Bukan rumah mewah dengan marmer dan lampu gantung. Bukan halaman luas yang biasa dipakai pesta. Hanya rumah mungil beratap seng, dengan pintu kayu yang berderit saat dibuka. Tangannya gemetar saat ia memutar kunci. Bukan karena udara dingin, tapi karena rasa asing yang menyambutnya. Dulu, ia memulai dari tempat seperti ini, tapi dulu ia punya mimpi, dan ia punya Melda di sisinya. Kini, ia kembali sendiri. Raymond menurunkan kopernya di sudut ruangan. Tak banyak yang ia bawa. Hanya beberapa baju, laptop tua, dan selembar surat pemutusan akses dari perusahaan yang dulu ia banggakan. Ia duduk di lantai, memandangi atap yang bocor sedikit, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar sunyi. Tak ada telepon, tak ada undangan rapat, tak ada kamera yang mengabadikan langkahnya, tak ada Melda, tak ada Pak Wirya, tak ada Bu Ratri yang dulu selalu membuatkan teh saat ia pulang malam. Yang tersisa hanya dirinya, dan rasa kehilangan yang tak bisa lagi dibungkus dengan gengsi. Pikirannya mengembara. Ia teringat masa-masa awal membangun bisnis bersama Melda. Saat mereka makan nasi bungkus di ruko sepi, tertawa meski penghasilan belum ada. Saat ia pulang dengan motor pinjaman, dan Melda tetap menunggunya di depan rumah sambil membawa kopi hangat. Kita pasti bisa, asal bareng-bareng, kata Melda waktu itu. Raymond memejamkan mata. Kata-kata itu kini terasa seperti gema dari dunia lain. Dunia yang telah ia buang karena silau kekuasaan dan pengakuan. Ia mengeluarkan ponsel, membuka galeri, dan melihat satu foto lama. Melda tersenyum, duduk di depan etalase toko pertama mereka, dengan tembok yang belum selesai. Raymond ingin menangis. Tapi yang keluar hanya napas panjang dan mata yang basah tanpa suara. Kejatuhan ini tidak dramatis. Tidak ada sorakan. Tidak ada ledakan. Hanya kesunyian. Dan rasa sesak yang terus menumpuk di dada. Ia duduk diam di ruangan itu sampai malam. Lampu redup menyala. Di luar, gerimis berubah jadi hujan. Dan di dalam dirinya, perlahan-lahan Raymond mulai menyadari. Ia tidak benar-benar jatuh karena ditinggalkan. Ia jatuh karena terlalu tinggi meninggalkan mereka yang mengangkatnya dulu. Melda berdiri di depan rumah lama yang kini tampak sedikit lusuh. Rumah yang dulu penuh dengan canda tawa dan impian. Tempat di mana ia pertama kali bertemu dengan Raymond, seorang pemuda sederhana dengan mata penuh harapan. Rumah yang sama, yang beberapa tahun lalu dipenuhi oleh percakapan panjang tentang masa depan,
tentang bagaimana mereka akan membangun kehidupan bersama. Kini, rumah itu hanya menyisakan kenangan. Di depannya, tak ada Raymond yang dulu penuh semangat. Tak ada tawa, tak ada janji-janji masa depan. Hanya keheningan yang memeluk seluruh ruang itu. Melda menghela napas panjang, melihat ke arah pintu yang dulu sering ia buka untuk menyambut Raymond pulang. Perlahan, ia melangkah ke depan, menatap rumah itu, tempat pertama kali ia percaya pada seseorang. Tempat ia memberi lebih dari sekadar cinta. Ia memberi seluruh harapan dan impian. Namun kini, semuanya berakhir. Ia sudah cukup belajar bahwa cinta tak selamanya cukup untuk mempertahankan hubungan yang timpang, dan bahwa kepercayaan yang berulang kali dikhianati akan memudar dengan sendirinya. "Selamat kembali ke tempat di mana aku dulu menemukanmu," bisiknya pelan. Suara angin yang berdesir menjadi satu-satunya jawaban. Ia merasa tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa mengubah apa yang telah terjadi. Semua sudah selesai, dan Melda tahu satu hal yang sangat jelas. Ia tidak lagi menjadi perempuan yang dulu begitu tergantung pada seseorang. Ia telah mengembalikan dirinya sendiri. Matahari sore perlahan tenggelam di balik horizon, membawa warna oranye yang lembut ke langit. Melda menoleh ke belakang, ke mobil yang sudah siap menjemputnya. Ia tidak membawa banyak barang, hanya satu tas kecil berisi catatan dan foto-foto lama. Hanya itu yang masih mengikatnya dengan masa lalu. Namun, saat ia menaiki mobil itu dan menutup pintu, ia merasakan kedamaian yang datang dari dalam dirinya. Ia tahu bahwa apa yang telah ia tinggalkan bukanlah kehilangan, melainkan kebebasan. Kebebasan untuk hidup dengan cara yang baru, tanpa penyesalan, tanpa pengorbanan yang sia-sia. Melda menatap ke depan, ke jalan yang belum ia jelajahi, dengan harapan yang kembali tumbuh di dalam hatinya. Ia tak tahu pasti apa yang akan terjadi besok, tapi ia tahu satu hal. Ia tidak lagi akan mengizinkan dirinya terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Dan di saat itu juga, ia sadar bahwa perjalanan baru telah dimulai. Bukan hanya perjalanan hidup, tetapi perjalanan menuju dirinya yang lebih kuat, lebih mandiri, tanpa pernah melupakan siapa dirinya yang sebenarnya. "Selamat kembali," katanya lagi, kali ini untuk dirinya sendiri. Dan dengan itu, ia melaju meninggalkan rumah lama, meninggalkan Raymond, dan meninggalkan segala yang mengikatnya pada masa lalu. Melda tahu, hidupnya kini adalah miliknya sepenuhnya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar bebas. Dalam hidup, kita seringkali menghadapi pilihan yang sulit, terutama ketika harus mengutamakan diri kita sendiri, meskipun itu berarti melepaskan sesuatu atau seseorang yang kita sayangi. Namun, ingatlah bahwa kita tidak bisa terus memberi tanpa menjaga diri kita sendiri. Cinta dan pengorbanan yang tulus harus selalu berlandaskan rasa saling menghargai dan kepercayaan yang kuat. Jangan takut untuk menetapkan batas, dan jangan ragu untuk berjuang demi kebahagiaan serta kedamaian diri. Kita semua layak mendapatkannya. Jika cerita ini menginspirasi atau memberi pelajaran bagi kamu, jangan lupa untuk like, komen, dan tentu saja, subscribe untuk terus mendapatkan cerita-cerita yang penuh makna dan inspirasi. Klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, supaya kamu nggak ketinggalan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini, dan semoga kita bisa belajar bersama dari setiap kisah yang ada. Sampai jumpa di cerita berikutnya.